Semua senang hari ini? Puji Tuhan ya. Oke. Malam hari ini, ya ini, oh ya di gereja ada series, ini ada series ya. Oke. Baik. Oke, malam hari ini saya akan bicara tentang first love. Nah, first love ini ada dua yang utama. Berbicara tentang cinta Tuhan kepada kita atau cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama. Sesama itu bisa dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang yang sedang menjalin pertunangan atau bahasa sekarang pacaran, ya. Nah, bicara first love ini saya malam hari ini lebih banyak berbicara bagaimana cinta Tuhan kepada kita. Ya. Nah, nanti saudara bisa koneksikan kepada hubungan dalam suami istri dan hubungan dalam sesama. Ya. Puji Tuhan ya. Nah, first love di sini terjemahannya adalah kasih yang semula. Nah, ya. Kalau dalam hubungan suami istri atau pacaran pasti cinta pertama. Ya. Sebenarnya cinta pertama itu enggak ada saudara ya, tapi nanti aja dijelaskan. Oke, kita bicara tentang kasih yang semula. Ya, oke. Baik, saya kasih latar belakang sedikit di next slide. Ya. Next slide ya. Oke, puji Tuhan. Nah, kitab Wahyu ini bercerita tentang ada 7 jemaat atau 7 gereja yang saat ini kita sebut di daerah Asia Kecil atau sekarang disebut Turki. Ya. Di situ Paulus membawa berita Injil ya pada jemaat di Efesus dan beberapa kota yang lain, saudara bisa lihat ya, saya nggak menjelaskan terlalu banyak untuk pengantar saja. Nah, di jemaat Efesus ini ada 2 murid dari Paulus yang namanya siapa? Priscilla dan Aquila. Nah, ini kok jarang baca Alkitab ya, nggak tahu ya. Oke, ada yang namanya Priscilla sini? Priscilla ada ya. Aquila? Nggak ada ya. Oke, puji Tuhan. Baik. Wahyu 2 ayat 1 sampai 3 ya. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes waktu dia mendapat mimpi di mana? Pulau Patmos. Nah, dia mendapat penglihatan bahwa Tuhan Yesus itu di tangan kanannya memegang 7 bintang dan kaki dian. 7 kaki dian. Nah, 7 bintang itu berbicara tentang 7 malaikat jemaat. 7 kaki dian adalah jemaat atau gereja Tuhan. Jadi setiap gereja itu ada malaikatnya, begitu kira-kira ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Jadi surat ini Tuhan bicara atau melalui Yohanes kepada malaikat di jemaat Efesus. Kita baca sama 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah dari dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini pujian Tuhan kepada jemaat Efesus. Luar biasa ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Terus, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, hebat gak jemaat ini? Ini saya coba ringkas ya. Dari ayat 1 sampai 3, saudara perhatikan. Jemaat di Efesus ini atau gereja di Efesus ini, itu jemaat yang bekerja keras. Ya, jerih lelahnya dikatakan. Hebat. Lalu tekun bicara tentang setia jemaat ini. Apalagi? Orang jahat, jadi mereka tidak sabar terhadap orang yang jahat atau orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka akan mengabarkan Injil, mereka akan menyampaikan kabar baik. Mencobai rasul ini punya karunia roh, bisa membedakan jangan-jangan ini benar atau enggak nih orang gitu loh. Ya. Tetap sabar itu salah satu buah roh. Ya. Lalu menderita karena namaku, mereka berani bayar harga untuk pelayanan, untuk penginjilan ya. Lalu tidak mengenal lelah, mereka melayani habis-habisan, all out. Wow. Beri tepuk tangan dulu dong buat jemaat di Efesus. Amin. Luar biasa. Ya.
Nanti ada 7 jemaat, saudara bisa baca yang lain ya nanti. Tapi saya menjelaskan ini Efesus ini menarik. Nah, tetapi ada satu hal yang membuat saya juga kaget. Atau mungkin kita kaget malam ini. Kita lihat ayat, tunggu dulu. Ini dikatakan you are great, hebat ya. Hebat ini jemaat. Lalu kita lihat yang ayat selanjutnya. Ayat yang keempat. Next slide. Coba kita baca sama. 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wah. Coba dalam bahasa Inggrisnya. But I have this against you. You have departed from your first love. Anehnya. Dikatakan tadi dipuji hebat nih pelayanannya. Tetapi dikata Tuhan, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Berarti jemaat ini terlibat dalam satu pelayanan yang luar biasa hebat, tidak salah. Tapi melupakan satu hal, cinta yang semula. Oleh sebab itu, banyak orang melayani cepat capek, cepat jenuh. Karena mereka melayani dengan kekuatan mereka. Bukan karena mereka mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Kasih yang semula. Kita itu melayani karena kita mengasihi Tuhan. Tidak ada bosan, tidak ada jenuh. Ya, nanti saya akan cerita. Kalau orang yang jatuh cinta itu bagaimana? Saudara. Waktu Pak Suryadi jatuh cinta sama Ibu Wiwi. Wah, janjian ketemu besok. Besok mau ketemu ya, mungkin malam enggak tidur saudara ya. Wah sudah, kok lama betul ya jamnya ya. Dek, ini lama betul. Mungkin diputar, dicepetin jamnya ya supaya cepat ketemu besok. Ya, nah. Oh ya. Ya. Betul enggak? Betul Pak? Oh betul Pak Suryadi, betul. Itu berarti normal ya saudara ya. Nah, ada satu kerinduan, ingin cepat bertemu. Amin. Itu juga Tuhan dengan kita. Dia senang kepada kita ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Pada tahun 1998, kira-kira 20 tahun yang lalu, saya bertobat. Nah, mungkin dari saudara Bapak Ibu yang juga nonton live streaming, mungkin sudah mengenal Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah berapa lama, mungkin ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tetapi apakah roh yang sama itu, seperti cinta yang semula itu masih ada? Bahkan ada beberapa mungkin kawan kita, teman kita, yang mungkin hari ini sudah tidak tahu di mana mereka. Yang tadinya aktif melayani, yang tadinya aktif di gereja atau di dalam kelompok komunitas-komunitas pelayanan, tiba-tiba hilang, tidak tahu mau kemana. Nah, malam hari ini jika saudara yang mendengarkan program ini, mari kita kembali karena kita memiliki cinta yang mula. Siapa yang di sini pernah mengalami cinta mula-mula dari Tuhan? Angkat tangan. Ya, saya percaya semua mengalami. Kalau saudara belum mengalami, malam ini saudara harus alami. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Oke, next slide. Ya, nanti sambil saya ngomong nanti kita teruskan ya. Bagaimana tetap memiliki kasih yang semula, the first love. Ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, ya, harus tahu. Oke. Yang pertama, satu. Ya, pertama kita harus menyadari siapa kita sebelumnya. Maksudnya sebelum kita mengalami kasih mula-mula itu. Saya bicara bagi orang yang sudah mengalami ya. Nah, kalau yang belum nanti akan ada cerita lanjutnya ya. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 26. 2, 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Nah ini kadang-kadang kita lupa. 20 tahun yang lalu, mungkin 15, 10 tahun yang lalu. Kita ini dipanggil Tuhan belum ada apa-apanya. Kebanyakan ya, enggak semua. Maka dikatakan tidak banyak orang yang bijak. Pada saat itu kita belum bijaksana, mungkin masih bodoh. Kalau kata Pak Daniel itu kita dalam kebodohan kita mungkin. Kita juga bukan orang yang berpengaruh lah, kita siapakah jabatan kita. Mungkin kita ini bukan orang yang terpandang, bukan orang penting. Ya, tapi hari ini Tuhan ubah hidup kita. Jangan lupa saudara, the first love Tuhan itu harus selalu ada di hati kita. Sehingga itu yang memberi kita kekuatan selalu. Beri colek kiri kanan kata,
Sadar ya bos. Sabar ya bro, sadar ya bro. Apa? Sadar ya. Nah, ingat saudara. Kalau hari ini kita merasa, wah saya sudah, waduh. Kayak Nova tadi WL sudah hebat. Mungkin kalau Nova 10-20 tahun lalu mungkin beda ya. Nah iya kan. Kita semua itu dari tidak bisa, tidak ada hari ini. Tetapi kita bisa bertahan dan tetap di dalam Tuhan kalau kita mengalami cintanya Tuhan. Karena cinta itu kuat seperti maut. Nanti saya akan nyanyikan lagunya ya. Orang zaman sekarang gak ada yang tahu nih. Tadi sudah latihan ya, hebat tim musiknya. Sabar ya Mas Andre ya. Saya setrap dia suruh ngiring saya nyanyi. Oke, nah akibatnya apa? Kalau kita menyadari siapa kita sebelumnya, maka kita akan selalu bersyukur. Terus kita menjadi rendah hati. Ya sudahlah memang, enggak usah terlalu. Ya. Memang lebih banyak orang Irian daripada orang Papua. Ya. Nah. Jadi enggak usah. Kalau ada orang yang lebih bagus dari kita, puji Tuhan, ayo maju. Gitu. Ya. Ada orang yang lebih baik dari kita. Oh kalau perlu, bagaimana caranya? Saya belajar. Sampai hari ini pun saya masih belajar. Saya masih belajar. Belajar itu banyak hal kita belajar. Belajar tentang kehidupan. Belajar tentang apa sekarang medsos yang begitu banyak sekali keluar nih. Kita harus banyak belajar. Bagaimana kita menangkalnya. Kita memanfaatkan sesuatu yang Tuhan beri ini. Seperti pisau saudara ya. Pisau itu kalau di tangan koki jadi masakan yang enak. Tapi kalau di tangan penjahat, repot itu. Sewes bablas yang ini katanya. Hus. Nah ya gitu. Sama. Kalau kita di tangan Tuhan, ya Tuhan akan pakai kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa mengubah orang. Bisa merubah satu suku, satu bangsa. Untuk Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Ya, oke. Yang kedua. Cukup itu ya. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua yang kedua adalah kita harus merespon atau menerima cinta Tuhan. Oke, kita baca ayatnya ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini waktu hari Minggu kemarin sudah dimunculkan sama Pastor Daniel sama Pastor Debbie. Tapi dari sisi yang berbeda ya saya kayak ini. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahasa Inggrisnya. We love because He first loved us. American Standard Version ya, bahasa Inggrisnya. Nah saya mau tanya sini, yang jatuh cinta kita atau Tuhan duluan? Wah, berarti inisiatif cinta mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan yang jatuh cinta sama saudara. Waduh, siapa sih kita ini? Ya, siapa kita ini? Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Wow, luar biasa saudara. Bahkan saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, hari ini saya mau katakan, Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mungkin saudara belum mengerti hari ini, tidak apa-apa. Tetapi kabar baik ini saudara harus dengar. Bahwa Yesus mengasihi saudara apapun keadaan saudara. Mungkin yang hari ini saudara sudah meninggalkan pelayanan. Saudara sudah tidak lagi bersama keluarga saudara. Sudah tidak tahu anak di mana, istri di mana. Tapi hari ini saya katakan, firman Tuhan berkata, Yesus love you. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau. Dan cintanya tidak berubah. Sekarang masalahnya apakah kita mau menerima cinta itu atau tidak? Betul gak? Saya mau tanya, siapa sini yang sedang bertunangan atau pacaran? Oh, gak ada ya? Aduh kasihan deh. Hah? Atau masih OTW atau in progress? Hah? Hah? Nova? Kalau, Desi, oke. If someone, aku ada seorang pria datang, Desi, waduh, someone kan, I don't know what's the name kan. Ya. Kalau dia menyatakan cinta kepada Desi atau kepada Nova, kira-kira dijawab atau tidak? No. Betul kan? Oh berarti nggak yakin ini. Ya. Jadi Tuhan ini sudah menyatakan cintanya kepada kita. Tapi bagaimana respon kita? Bagaimana actionnya kita? Wah ini yang kadang-kadang
Oh kamu cinta aku ya? Oh ya sudah, yes selesai. Iya, ini bukan zaman Siti Nurbaya ini. Iya kan? Jadi kayak gak ada gairah hidup gitu loh. Ya. Makanya kebanyakan melayani, kita harus berdasarkan cinta kasih kepada Tuhan, sehingga kita tidak bosan atau jenuh dan tetap bergairah dalam melayani. Melayani bergairah. Jadi kalau sudah keluar jadwal melayani, wah kalau saya nggak tahu yang lain ya, begitu keluar jadwal, Pak Endo akan khotbah 1 bulan lagi, itu saya sudah pikirkan. Saya sudah, mau ngomong apa ya gitu loh. Tapi ada mungkin keluar jadwal, wah repot aja ini. Nggak ada di sini ya, nggak ada ya, di luar sana di pegunungan, di kolong-kolong langit, wah di bawah kolong-kolong goa-goa semua, banyak ya, di sini nggak ada. Amin? Begitu. Keluar jadwal, capek deh gitu. Baru bilang Tuhan cinta sama kita atau kita bilang kita cinta sama Tuhan. Waduh sedih deh. Coba seorang wanita, ada pria yang menyatakan cinta terus dia tidak diperlakukan dengan respon yang baik. Kira-kira sakit gak? Sakitnya tuh di sini. Tadinya judul khotbahnya mau itu tapi gak jadi. Sakitnya tuh di sini gitu loh. Sama Mas Budiman opo iki. Iya kan? Nah jadi saudara bisa membayangkan cinta Tuhan itu kepada kita luar biasa. Dia bahkan berikan nyawanya buat saudara dengan saya. Ya. Jadi, oke. Nah ini ada beberapa ayat. Ayo kita baca sama-sama ya. Next slide. Ya. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan itu kesemsem sama kita. Kesemsem. Do you understand about kesemsem? Apa ya? Coba Pak Surya di waktu sedang jatuh cinta bisa tidur nggak? Susah tidur. Pokoknya banyak bintang, bukan banyak bintang jadi pusing Pak ya, bukan ya maksudnya. Wah luar biasa ya. Coba nih saudara perhatikan ayat di Kidung Agung 4 ayat 9. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kecapan, dengan ketapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Wow, kita ini adalah pengantin Kristus ya, perhatikan ya. Ya, kita ini mempelai Kristus, amin. Nah ini Kidung Agung ini sudah jauh sebelum perjanjian baru, sudah disebut ini bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Nah ini kalau cowok-cowok yang sedang PDKT, boleh pakai ayat ini. Yulus ya, Yulus baca dulu. Pakai WA, kau mendebarkan hatiku, duduk gitu kan. Waduh, jam itu cepat putar gitu loh. Ya. Ya kan? Ya. Tuhan kesemsem sama kita. Dia, waduh, luar biasa deh. Dan yang kedua, Kidung Agung 8 ayat 6. Nah, ini nanti ada lagunya ya, kita nyanyi ya. Oke. Cinta Tuhan itu kuat seperti maut. Luar biasa enggak? Dan Tuhan sudah buktikan. Bahkan demi cintanya dia kepada saudara dan saya dan semua umat manusia. Yang sebentar lagi Desember kita rayakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Perhatikan, setiap orang, siapa saja yang bernafas, percaya kepada Yesus tidak binasa. Akan beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita baca 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Wow. Coba ditepuk kiri kanan. Cinta Tuhan kuat seperti maut. Masa cinta kuat seperti mau? Maut ya, ada T-nya ya. Oke, coba next slide. Kita coba, saya ingin lagu ini karena 20 tahun yang lalu, waktu saya bertobat, itu saya ikut doa pengerja di Surabaya. Ada seorang hamba Tuhan pendeta
Robert Louis namanya. Saya coba cari YouTube-nya, nggak ada yang di 20 tahun yang lalu belum ada YouTube. Saya cari di YouTube malah muncul teks doang. Saya ingat-ingat lagunya, oh masih ingat sedikit ya. Oke, minta tolong pemain musik, thank you. Ya. Cintamu lebih kuat dari maut, lebih kuat dari segalanya. Ku tak dapat hidup tanpa cintamu, Yesus, sungguh ku cintakan. Sekali lagi. Cintamu, mari angkat tanganmu, lebih kuat dari maut. Yes. Lebih kuat dari segalanya. Ku tak dapat hidup tanpa cintamu, Yesus, sungguh ku cintakan. Haleluya. Meski badai gelombang menerpaku, katakan, ku tetap ingat akan cintamu. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap cinta kau. Meski badai gelombang menerpaku, katakan, ku tetap ingat akan cintamu. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap cinta kau. Kaum wanita saja. Cintamu lebih kuat dari maut. Wow. Lebih kuat dari segalanya. Katakan, ku tak dapat hidup tanpa cintamu, Yesus, sungguh ku cintakan. Sama-sama semua katakan, meski badai, angkat tanganmu dengan nyatakan cintamu kepada Tuhan. Ku tetap ingat akan cintamu. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap cinta kau. Ku tetap cinta kau. Ku tetap cinta kau. Amin. Beri sorak-sorai bagi dia. Terima kasih Tuhan. Ya, thank you. Luar biasa ya. Cinta Tuhan itu kuat. Lebih kuat dari maut ya. Lebih kuat ya saudara ya. Lebih kuat dari maut. Makanya dia berikan nyawanya buat saudara dan saya. Ya. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang atas maut untuk menyelamatkan saudara dengan saya. Sekarang pertanyaannya bagi kita. Sudah berapa lama kita mengikuti Tuhan? Sudah berapa lama kita bertobat? Apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Tuhan sudah menyatakan cintanya kepada saudara dan saya. Sekarang bagaimana respon kita? Bagaimana kita bisa menerima cinta Tuhan itu? Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saya berikan sebuah ilustrasi hubungan dalam suami istri ya, yang sedang jatuh cinta. Mungkin pernikahan kita atau pernikahan saudara sudah berapa tahun, Bapak Ibu, ada yang 10 tahun, 15 tahun. Apakah masih ada cinta?
masih ada the first love-nya. Ingat nggak dulu pertama kali? Ya kan? Pak Hendrata sama Bu Anita masih ingat? Ingat dong. Wah. 52 tahun yang lalu, Rek. Hampir seumuran aku deh. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Kita ada hari ini karena kita harus ingat cintanya Tuhan. Seberapa sibuknya kita, seberapa repotnya kita. Jangan lupa saudara, kita bangun pagi harus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya. Salah satu respon untuk kita menerima cinta Tuhan adalah dengan memuji dan menyembah Dia. Ya, perhatikan, responnya memuji dan menyembah Dia. Jadi balik ke nomor 2 tadi ya. Minta tolong slide-nya nomor 2 ya. Jadi responnya kita memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Dan baca dong surat cintanya Tuhan. Apa itu surat cintanya Tuhan? Alkitab. Wah. Saudara kalau membaca surat cintanya Tuhan itu Alkitab, saudara pasti bacanya Kejadian sampai Wahyu selesai. Tapi kalau kita baca nih, oh ini kayaknya ngerepotin nih Alkitab baca. Gak jadi selesai. Karena sudah di pikiran kita sudah salah. Ini ditulis oleh Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang ingat? Totalnya ada berapa pasal? Zaman dulu ya, zaman dulu. Kita kalau pacaran tuh pakai surat. Betul ya, Bu ya? Nah, pakai surat, kirim. Pasti ditunggu-tunggu ya Bu Anita ya. Aduh, tukang pos mana ya? Kok belum datang ya? Betul. Pakai kurir ya, betul pakai kurir ya, ada kurirnya. Kantor pos Om, ya. Ya. 1 minggu dikirim baru gitu. Belum ada handphone. Ya. Belum, waduh. Jadi berdebar-debar ya. Wah, nunggunya berdebar-debar ya. Nah, sama kita dengan Tuhan, kita harus selalu setiap hari seperti itu. Dengan Tuhan kita, wow, sukacita. Kita merasakan cinta Tuhan itu luar biasa sama kita. Dia sudah berikan nyawanya, itu harus ada di pikiran dan hati kita. Every day. Sehingga saudara dalam melangkah di dalam hidup ini, saudara dengan sukacita, saudara berjalan dengan sebagai seorang yang menang. Ya. Mungkin saudara hari ini ada yang lagi susah, mungkin saudara yang nonton live stream, oh Pak Pendeta enggak tahu nih, saya Pak Pastor enggak tahu nih saya lagi susah hari ini, saya lagi begini. Ya. Mungkin ada orang yang jauh lebih susah dari kita hari ini. Ada yang lebih susah dari kita. Tapi mereka sukacita aja tuh. Bahkan jalan kadang giginya nggak ketutup kelihatan. Saking senangnya itu ya. Nggak ditutup, kecuali tidur ya. Nah, sakit gigi. Ya Londa lagi sakit gigi ya. Lebih baik sakit gigi daripada. Nah. Kalau saya jangan sakit gigi, jangan sakit hati, dua-duanya jangan. Enak nggak enak sakit gigi loh. Ya puji Tuhan ya. Jadi kita harus merespon kasih Tuhan itu setiap hari dalam pujian dan penyembahan kita. Merespon kasih Tuhan bersama keluarga kita juga. Itu satu wujud dalam hubungan relationship kita. Menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan dalam hubungan kita dengan sesama. Di dalam keluarga kita ada doa keluarga, ada mesbah keluarga, ada mesbah pribadi. Ya. Belajar soalnya, hari ini belum ada mesbah keluarga, usahakan ada. Walaupun masih bolong-bolong harinya, gak apa-apa. Yang penting ada kemauan, lama-lama pasti jadi. Karena keluarga itu adalah satu, tidak dua. Suami istri ya, perhatikan, satu. Bukan hanya satu tubuh saja, tapi satu roh dan satu jiwa. Karena agak aneh kalau orang itu aja bersatu tubuhnya, roh sama jiwa gak bersatu, berarti gentayangan rohnya. Kemana-mana gak tahu. Jadi harus jadi satu, amin. Puji Tuhan. Nah, jadi kita harus meresponi firman Tuhan yang baik. Nah, di dalam Alkitab, sudah tahu kisah 5 dara yang bijaksana sama 5 anak dara yang bodoh. Apa sih persoalannya mereka itu? Dua-duanya bawa minyak enggak? Coba saya tanya, bawa minyak enggak dua-duanya?
Bawa ya, berarti sama ya. Terus kenapa yang 5 dikatakan bodoh, yang kan sama-sama bawa minyak? Karena mereka tidak bawa ekstra. Itu bicara tentang orang tidak berjaga-jaga. Ya. Tidak berjaga-jaga di dalam doa, tidak berjaga-jaga di dalam spiritualnya. Dia sudah siapkan, sudah berpikir 50 tahun ke depan, dolar itu akan begini, sudah simpan sana, simpan sini, simpan sini, simpan sana. Tapi tidak ada yang tahu, saudara. Tapi dia investasi di dunia, dia pikirkan itu bagus, saudara. Tapi dia harus ingat juga ada investasi di surga. Amin. Ada investasi di surga, saudara. Jangan lupa. Bahkan firman Tuhan berkata, kau boleh memiliki seluruh dunia ini, tapi engkau binasa. Jadi ingat, apa saja kita boleh lakukan, tapi jangan mengabaikan yang lain. Ingat, cinta mula-mula itu adalah kekuatan kita. Tuhan mencintai saudara dengan saya, dengan luar biasa. Dia bahkan berikan nyawanya. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita masuk ke yang nomor 3. Next slide. Ya, terus lanjut. Ya. Terus nomor 3, maju. Mas Put, ya. Ya, yang ketiga itu lawatan Roh Kudus. Ya. Dengan kita berdoa, dengan kita memuji menyembah Tuhan, maka urapan Tuhan, lawatan Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ya. Makanya selalu di gereja itu ada pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Ya. Karena Tuhan adalah roh. Kalau roh itu tidak ketok dengan mata. Apa ketok lagi? Apa? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan dengan mata. Ya. Coba kita lihat di Roma 5 ayat 5. Kita baca. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi cinta Tuhan, love-nya Tuhan, first love-nya Tuhan kepada kita itu sudah ditaruh oleh Roh Kudus. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena ada Roh Kudus. Amin. Nah, ya, jadi the Holy Spirit itu yang given to us, yang berikan pada kita, ditaruh di dalam hati kita. Nah, manusia itu ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, oleh sebab itu, jangan hanya kita pikirkan tubuhnya saja dengan makan 3 hari sekali dan seterusnya. Jiwanya dipenuhi dengan sukacita, ya, bersosialisasi itu juga untuk kebutuhan jiwa. Yang ketiga, rohnya jangan lupa. Ya. Saudara makan 1 hari berapa kali? 3. Ada yang 2. 5. Hah? 5. Itu kesurupan. Kesehatan. Ya. Ya, snack. Ya. Jadi kita makan 3 kali. Terus bersosialisasi. Pakai handphone. Berapa lama? Sisa 1 jam saja. Ini medsos bisa berjam-jam, saudara. Selalu kalau doa tentara lagi, Tuhan tolong saya, berkati saya Tuhan. Jaga saya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Siap, gerak, laksanakan. Kan kayak begitu doa. Kalau Anda jatuh cinta sama seseorang, tidak mungkin Anda mau cepat-cepat. Betul? Wah. Katanya pendeta 1 jam seperti 1 menit katanya. Wah, luar biasa. Jadi dia begitu ada satu kerinduan, ada satu gairah untuk bersama dengan Tuhan. Ya. Terutama dalam doa pribadi ya. Saudara dengan Tuhan tuh bisa berdoa. Waduh Tuhan, apa saja diungkapkan. Nyatakanlah semua di dalam doa kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau nyatakan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang
pengen pasangan hidup, nyatakan kepada Tuhan. Saya udah ajarin Andre, Gaby anak saya. Kalau sekarang siapa sih, doa saja. Doa sambil searching, ya kan? Itu harus, saudara. Ya. Saya mau pasangan hidup, tapi di rumah tidak. Harus ada usaha juga. Amin? Nah, ya istilahnya kalau bahasa orang Manado tuh cek-cek. Cek one, cek two. Ya, jangan cekcok ya. Nah, jadi kita harus apa kebutuhan kita? Rumah tangga kita, anak-anak kita, mungkin pekerjaan saudara, doa. Doa saudara ya. Saudara, waktu kita pertama kali bertobat, siapakah kita ini? Tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita berdoa, kita memiliki relationship, keintiman bersama Tuhan berdasarkan kasih dan cinta Tuhan kepada kita. Maka all things are possible with God. Amin. Segala sesuatu menjadi mungkin, saudara. Ya, segala sesuatu menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Ya, saudara yang mungkin hari-hari ini ingin sekolah, mungkin sulit, tetapi Tuhan akan memberikan jawaban. Saudara pasti bisa dapat sekolah. Ya. Di Anugerah Ministry kita ada program anak emas, itu luar biasa. Ya. Ini salah satu bukti menyatakan cinta Tuhan dengan membantu orang lain. Amin. Bukannya membantu, tetapi karena Tuhan, Roh Tuhan itu yang karena mengintai kita, kita bisa melakukan sesuatu kepada yang lain. Amin. Itu menjadi penting, saudara. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan? Kenapa banyak orang sudah pelayanan tiba-tiba kecewa? Biasanya orang tuh kecewa, ya, bukan dia pertamanya bukan kecewa sama dia, kecewa sama manusia. Betul? Kecewa sama manusia, meninggalkan Tuhan. Baru Tuhan bilang, salah saya apa? Gitu. Dia salah. Tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Tidak ada yang sempurna. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi waktu cinta Tuhan itu ada. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Siapa tadi? Nova punya pertanyaan bagus. Yang pernah jatuh cinta? Jatuh keperosok? Ini kalau ngomong cinta-cinta tapi tidak pernah ngalami jatuh cinta repot juga ya. Susah membayangkannya gitu loh. Ya. Kalau orang jatuh cinta itu menerima gak kekurangannya? Ya. Kelebihannya? Pasti. Ya kan? Sama. Cinta kita sama Tuhan. Emang kita setiap hari bisa betul terus? Apa tidak ada keliru? Ada keliru. Tapi Tuhan putus gak cintanya sama kita? Bahkan firman Tuhan berkata, nanti cari sendiri ayatnya ya. Walaupun kita tidak setia, Dia Tuhan tetap setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Wah, saya tuh ayat firman ini tentang cinta ini ada terus di pikiran saya. Tidak pernah hilang sejak saya bertobat. Makanya melayani terus. Ya oke lah, saya juga punya kelemahan, kekurangan. Tapi tetap belajar. Kekurangan itu bagaimana memperbaikinya? Belajar. Dalam hubungan suami istri itu lebih kelihatan ya. Oh kekurangan, jadi mengerti istrinya. Misalnya ada suami istri nih ya, kalau suaminya duduk di ruang tamu, istrinya lagi di dapur, suaminya keluar kopi. Ada kodenya, sudah tahu. Iya, ya kan? Kalau air putih, keselak. Ya jadi ada. Sama dengan Tuhan. Tuhan juga suka memberikan tanda kepada kita ya. Ini saya kasih ilustrasi. Tanda. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara ingin sudah sampaikan kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan tanda buat kita. Macam-macam tandanya saudara. Ya. Macam-macam saudara. Ya, puji Tuhan ya. Hah? Kalau
Gimana Om, lapar ya? Oh ya, nyanyi. Kodenya lapar, kruk 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 kruk. Ah, itu di dalam perut bukan cacing ya, naga di dalamnya. Ya. Bunyiin piring, tong tong ya. Ya, saya percayalah suami istri ya, begitu juga suami bisa tahu nih istrinya pokoknya sibuk di dapur, oh ini pasti ada sesuatu nih. Ada tandanya. Betul ya Pak Suryadi ya? Betul. Nah, kalau yang belum punya pasangan hidup atau belum menikah, saudara minta tanda dong sama Tuhan. Kalau memang dia itu dari Tuhan, tunjukkanlah kepada saya tandanya. Amin. Wah gitu. Ya. Oke saya kasih contoh deh. Ya, dosa saksi orang lain. Waktu saya mau menikah sama Ibu Gina. Nah, gak apa-apa ya. Nah. Loh. Wah, jadi lupa kan ngomong. Wah kode itu batuk-batuk. Tatigo itu. Keselak. Loh iya saudara, waktu kita mau memutuskan untuk menikah, itu tidak gampang saudara. Betul? Kita perlu tanda dari Tuhan. Yang pertama. Ya amin? Ya. Perlu tanda dari Tuhan. Apakah sudah tepat waktunya, usia sudah cukup, nanti kalau melahirkan punya anak umur berapa, macam-macam dipikirin. Ya. Nah saya mau tanya juga sama Bapak Ibu, ini masalah tulang rusuk ini lucu juga. Lah kalau sekarang wanitanya lebih tua gimana? Nah itu tulang rusuknya bukan. Salah, iya kan? Loh kan harusnya laki-laki lebih tua toh. Baru ada tulang rusuk. Nah sekarang kalau wanitanya tua. Berarti tulang rusuknya taruh di kulkas. Kok repot gitu loh. Aduh. Ya, kita waktu memutuskan mau menikah untuk menjadi pasangan hidup seumur hidup itu tidak mudah. Tetapi waktu Tuhan sudah memberikan tanda, tandanya ya banyak. Orang tuanya oke, ya toh? Nah tandanya. Terus kita ada cocok gitu ya, secara chemistry-nya dapat gitu loh. Ya. Biar diajak makan ke yang kaki 5 katanya Pak Pendeta itu. Kebikot. Agak pinggir got. Oke bisa mau. Jadi kita ada menjalani tes-tes lah, beberapa tes gitu kan. Oke jadi karena gini kalau janji nikah itu perhatikan ya. Di dalam susah dan maupun senang. Jadi bukan senang aja. Susah. Nah oleh dan sebab itu rumah tangga itu the nextnya dia bertahan. Ya, karena ada cinta Tuhan disalurkan hubungan suami istri. Makanya mantap. Nah, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah malam hari ini di poin yang ketiga yang terakhir tadi. Ini yang terakhir ya ketiga. Lawatan Roh Kudus ini penting buat kita ya. Mungkin kita sudah menerima Tuhan Yesus, sudah ada Roh Kudus dalam hati kita. Tetapi kita perlu penuh di dalam Roh Kudus itu. Sehingga dia menguasai pikiran kita, mengingatkan kita, menegur kita, mengajar kita. Amin? Ya, tidak bisa. Kita mengajar dan menegur kita. Sehingga kita menjadi bangkit kembali. Kita juga menjadi semangat di dalam Tuhan. Terus kita mendapat tuntunan di dalam Tuhan. Kita tidak takut menjalani hidup ini. Karena kita tahu Tuhan yang bersama dengan kita itu luar biasa. Bahkan dia mencintai kita melebihi dari maut. Itu dahsyat sekali. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.